Film ini mengisahkan seorang pria yang hobi mendaki gunung kembar, sekaligus terhimpit di lubang bondon yang sempit, hingga pada suatu hari, ia mendapat karma yang menyebabkan dirinya harus bertahan hidup, karena terperosot di jurang yang dalam, hingga terhimpit dua batu yang sangat besar. Akankah pria itu bisa selamat? Yuk langsung ke alur cerita filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang sedang melakukan perjalanan menggunakan sepeda menuju ke Blue Zone Canyon. Pria itu bernama Franco. Di perjalanannya, Franco sembari ngevlog yang dimana ia ingin mengabadikan momen mendakinya pada hari itu. Ia melewati gurun pasir yang tandus, serta sesekali ia sambil minum dalam perjalanannya. Di dalam vlognya, Franco mengatakan, jika perjalanannya masih 4 jam lagi menuju tebing jurang. Di hari itu, Franco sangat senang dengan perjalanannya, walaupun hanya sendiri. Sesekali ia memainkan aksi dengan sepeda andalannya, seperti melompat dan freestyle. Tapi suatu ketika, ia tidak melihat ada gundukan tanah yang menyebabkan dirinya harus jatuh. Karena Franco seorang penghobi rintangan, ia malah tertawa sambil terus ngevlog aktivitasnya. Singkat cerita, Franco sudah sampai di tempat tujuannya berada di tebing jurang yang dalam. Ia harus berjalan kaki dan tak lupa mengunci sepedanya. Pada pendakiannya hari ini, ia tidak memberitahu ke keluarganya, karena hubungan dengan keluarga Franco tidak begitu harmonis. Franco berjalan melewati tebing curam yang bisa saja membuatnya jatuh. Tapi karena Franco ini suhunya suhu dalam mendaki, jadi tak ada masalah baginya. Ketika ia berada di atas ketinggian, Franco melihat dua orang ciwek-ciwik yang sedang tersesat. Dan itulah saatnya buaya gunung beraksi. Seketika ia memanggil dua wanita itu dan mengajaknya jalan bersama. Padahal tujuan mereka berbeda, tapi itulah hebatnya Franco yang selalu mengandalkan tampan dan urat bulunya. Oh iya, mereka bernama Megan dan Christy. Kemudian, mereka berjalan menuju suatu tempat yang bernama The Dome. Perjalanan mereka sangat ekstrim melewati tebing, serta di jalan yang sempit. Karena cuaca hari itu sangat panas, Franco mengajak mereka berdua ke sebuah tempat, dan ternyata jalan itu menuju lembah yang pemandangannya sangat indah. Di tempat itu, mereka berenang serta bermain lompat sampai mereka melakukan hingga lupa waktu. Setelah mereka enak-enak, kemudian saat di persimpangan jalan, mereka berpisah untuk menuju tempat masing-masing. Namun, sebelum berpisah, Franco mengajak mereka berdua selfie untuk dijadikan kenang-kenangan. Saat ini Franco kembali sendiri untuk melanjutkan hobinya, yaitu mencari tempat yang ekstrim untuk menguji adrenalinnya, sekaligus merekam semua aktivitas dan tempat yang pernah ia taklukkan. Ia tak pernah takut dengan tebing yang tinggi maupun sempit, justru ia menganggap tempat itu sebagai rumah keduanya. Tapi hari sial seseorang tidak pernah ada di kalender. Saat ia melewati kelah tebing yang sempit, ia tak bisa melewatinya karena ada batu besar menghadangnya. Justru Franco turun lebih dalam untuk menghindari batu itu, tapi saat ia akan turun dan memegang batunya malah terperosot jatuh ke bawah. Untung saja batu itu tidak mengenainya. Tapi sialnya, tangannya malah terjepit dan tak bisa dikeluarkan. Dan ternyata film baru dimulai juga. Inilah awal perjuangan hidup seorang pendaki yang bertahan hidup selama 127 hari dalam posisi berdiri serta tangannya terjepit batu. Pria itu bernama James Franco. Film ini diambil dari kisah nyata pada tahun 2003 silam. Pada saat ini, Franco mulai bingung dan panik.
ia berusaha mengeluarkan tangannya yang terjepit dengan peralatan seadanya, namun gagal. Karena batu yang menjepit tangannya itu terlalu besar dan keras untuk dihancurkan. Kemudian ia melihat jam menunjukkan pukul 3 sore. Itu artinya tidak lama lagi akan malam hari akan tiba. Franco berusaha kembali menarik tangannya dengan keras, tapi justru itu membuat tangannya sakit. Memanggil dan berteriak sekencangnya, tapi itu tidak mungkin ada orang mendengarnya. Mengingat saat ini ia berada di dalam jurang dan posisinya jauh dari pemukiman. Saat ini, Franco harus berpikir lebih cerdas untuk melewaskan tangannya. Kemudian ia mengeluarkan semua peralatan yang ada di dalam tasnya untuk mencari barang yang sekiranya bisa bermanfaat. Tapi sayang seribu sayang, barang yang ia bawa sama sekali tidak dapat digunakan untuk melepaskan tangannya. Ia menggunakan pisau kecil itu untuk mengikis batu yang sangat besar, dan itu rasanya tidak mungkin bisa mengeluarkan tangannya dengan cepat. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan lubang batu itu. Tapi apalah daya, pisau itu sangat kecil hingga tangannya merasa sakit sendiri. Seperti yang kita lihat, batu itu berukuran sangat besar. Saat ini jam menunjukkan pukul 4.39. Sudah 1 jam ia mengikis batu itu, kemudian Franco kembali mencoba menarik tangannya dengan kuat. Tapi masih belum bisa lepas. Pada saat itu seketika pisaunya jatuh yang cukup jauh dari jangkauannya yang membuatnya ia kesal. Haduh, apes lagi. Tapi Frank tidak kehabisan akal. Ia melepas sepatunya, lalu menggunakan ranting pohon yang ada di dekatnya dan mengambilnya dengan kaki. Setelah ia mencoba beberapa kali, akhirnya pisau itu berhasil ia dapatkan. Ia sangat senang pisau itu bisa ia dapatkan lagi. Dengan penuh hati-hati Frank memulai mengikis batu itu lagi, hingga tak sadar hari sudah mulai gelap. Ia terus melakukannya tanpa henti. Beberapa waktu sudah berlalu. Jam menunjukkan pukul 12 malam, tangannya sudah terasa pegal dan ia harus istirahat. Saat ini Frank sangat menghemat air minumnya, karena ia tak tahu entah kapan akan bisa keluar. Pada keesokan harinya, Franco terbangun dari tidurnya karena mendengar suara burung di atasnya. Pada hari itu, ia membuat dokumentasi tentang kesialan yang dialami. Di dalam rekamannya ia mengatakan, kalau kemarin dirinya mendapat kecelakaan kecil yang menyebabkan dirinya terjebak hingga masalah besar pun terjadi, tangannya terjepit batu tak bisa keluar dan hanya membawa air minum 340 ml. Jika ia mati di tempat ini, berharap ada seseorang yang menemukan rekaman videonya. Saat dirinya sedang berbicara depan kamera, Frank mendengar suara dari atas. Ia berteriak dan memanggil-manggil, tapi tak ada seseorang yang menjawabnya. Ternyata itu suara batu jatuh karena ada burung di atasnya. Singkat cerita, beberapa hari sudah berlalu, ia masih di tempat yang sama. Saat ini kondisinya semakin memburuk. Ia menahan haus dan lapar hingga ia berhalusinasi membayangkan minuman segar yang pernah ia minum. Kemudian dirinya meminum air yang tersisa sedikit dan harus menghematnya untuk hari ke depan. Frank sudah merasa bosan dengan keadaannya saat ini dan tak ingin mati sia-sia. Entah apa yang ada di pikirannya. Ia berencana akan memotong lengannya menggunakan pisau kecil. Haduh bro, nyari pisan. Frank ingin aksinya ini diabadikan dan akan sambil merekamnya. Pada saat ingin memotongnya, ternyata pisau itu sudah tumpul karena sebelumnya sudah digunakan untuk mengikis batu. Tiba-tiba awan terlihat hitam
ia sangat senang berharap turun hujan. Dan benar saja tak lama hujan pun turun begitu lebat. Kemudian ia menampung air dengan botol minumnya. Tapi sialnya air hujan yang lebat itu menyebabkan banjir. Ia panik karena air itu bisa saja membuatnya tenggelam. Tapi beruntungnya batu yang menjepitnya lebih mudah diangkat. Alhasil Franco pun berhasil melepaskan batu itu dan ia bisa berenang naik ke atas. Kemudian pada malam itu, ia berusaha mencari orang yang bisa menolongnya. Frank melihat mobil, tapi tak ada orang di dalamnya. Beberapa saat ada seorang wanita yang menghampirinya, lalu ia menceritakan semua kejadiannya, tapi sialnya, itu semua hanya mimpi. Holah bro, cerita panjang lebar Basano cuma mimpi. HD. Oke, lanjut ke esokan harinya. Franco kembali akan memotongnya sambil merekam. Karena sebelumnya pisau itu tumpul kini, ia langsung akan menusukkan dengan brutal. Tapi setelah mengenai tulangnya, ia seperti tidak mampu melakukannya. Tapi ia tak bisa begitu saja. Frank harus segera melakukannya, jika tidak ia akan Kemudian dengan rasa tidak hormat, ia memotongnya seperti memotong timun. Haduh guys, ngilu pol iki. Langsung skip bayo. Lanjut. Pada akhirnya, Frank berhasil memotongnya dan ia langsung lari keluar dan mencari pertolongan. Kok perasaan iki uang koyoga dua loro opo peito. Kemudian, ia mencari air dan meminumnya dengan sepuasnya. Perjuangan yang sangat hebat. Akhirnya Frank bisa bertahan hidup hingga di jalan menemukan turis yang sedang liburan. Frank diberi makanan dan menceritakan semua kejadiannya. Tak lama kemudian, entah dari mana asalnya, ada sebuah helikopter penyelamat datang. Itulah kisah nyata dari Aaron Ralston dan dijadikan film pada tahun 2010 dan dibintangi oleh James Franco. Aaron Ralston mengatakan bahwa film itu sangat akurat secara faktual, sehingga sangat mirip dengan film dokumenter yang bisa kau dapatkan. Oke sob, film sudah selesai dan Frank dinyatakan selamat. Ada sedikit cerita nih sob. Lengannya yang tertinggal itu ternyata diambil oleh 13 orang penjaga taman. Dan untuk memindahkan batu besar yang menjepitnya membutuhkan dongkrak hidrolik dan kerekan. 6 bulan setelah kejadian itu, tepat ulang tahun Aaron yang ke-28, ia kembali ke ngarai dan menaburkan abunya di sana. Dan mengatakan bahwa lengan itu ada di tempat yang semestinya. IMAB dari film ini 7,5. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dadah.